Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11 Kirain Bohongan. Baru beli mobil baru? Takut amat kalah saing, ujar Raya. Dan itu berhasil membuat Farhan dan Vira menghentikan langkahnya. Ini emang salah ya? Tanya Farhan memotong perkataan Vira. Farhan langsung merangkul tubuh Vira, kala melihat tatapan Alvin yang fokus pada istrinya. Karena Farhan tidak mau jika nanti Vira malah kembali ketakutan dengan sosok lelaki yang pernah menjadi mantan kekasih istrinya. Bukan salah, seharusnya kalian perbaiki rumah kalian yang hampir roboh ini. Bukan malah menuruti gengsi agar kelihatan kaya. Cibir Raya, kenapa sekarang kamu ngomongnya nyakitin begini sih Raya? Dulu kita gak seperti ini loh. Ujar Vira, halah, aku dari dulu emang udah muak sama kamu itu sok baik sama keluargaku. Dan selalu cari muka sama ayah, ungkap Raya. Oh, ternyata kamu licik juga ya Vira, kok bisa-bisanya ya? Dulu aku jatuh cinta padamu. Cibir Alvin, sebenarnya Alvin cemburu kala melihat Vira nyaman dalam rangkulan Farhan. Bukannya sampai sekarang ya, sahut Farhan jengah. Aku masih cinta padanya, maaf ya, karena sekarang aku sadar jika Raya lebih dari segala-galanya. Kata Alvin menarik tubuh Raya agar bisa dirangkulnya. Udah ya, kami masuk dulu. Pamit Vira, karena malas berdebat dengan pasangan yang berada di hadapannya. Kenapa kamu cemburu karena aku merangkul Raya? Tebak Alvin. Vira langsung memutar tubuhnya. Cemburu pada lelaki yang bahkan masih menatap penuh nafsu padaku, cibir Vira. Dan Raya langsung mengalihkan pandangan ke arah suaminya. Dan itu berhasil membuat Alvin gelagapan serta menelan ludah kasar. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Asma baru keluar. Ibu, maaf jika kami mengganggumu, ujar Farhan. Ini mobil siapa? Tanya Asma malah fokus pada mobil yang berada di depan rumahnya. Oh, ini mobil Kak Santi. Kebetulan mereka pergi dengan mobil yang satunya lagi. Jadi, mobil yang ini disuruh bawa pulang aja, sahut Farhan. Alvin dan Raya langsung tertawa dengan keras, kala tahu jika pikiran mereka salah. Jadi, ini bukan mobil kalian, tadi aja sombong, ujar Raya masih saja tertawa. Emang kami bilang, jika ini punya kami, bukannya kalian sendiri yang pikir gitu? Cibir Vira, sudah, udah malam, gak baik ribut-ribut. Larang Asma, kalian masuklah, dan Raya pulanglah. Udah malam, baiknya kalian istirahat, bukankah seharian kalian udah capek? Lanjut Asma. Emang dibikira, aku betah di sini? Pakai acara ngusir segala. Yo sayang, kita pulang. Di sini banyak nyamuk karena rumahnya kumuh.
Hina Raya dan Vira yang hendak menjawab langsung ditutupi mulutnya oleh Farhan. Begitu sampai rumah, Raya langsung bertanya tentang ucapan Vira pada Alvin. Namun, Alvin masih saja berdalih jika ia sudah melupakan Vira. Dan sekarang, malah tidak ada lagi nama Vira di hatinya. Walaupun sedikit ragu, Raya memilih untuk diam. Karena dia enggan berdebat dengan Alvin, apalagi jawaban Alvin selalu saja sama. Besoknya, Darwis menyuruh Hendra untuk ke ruangannya. Sebelumnya Darwis memang tidak percaya jika bawahan yang dipercayanya bisa berkhianat. Namun, sekarang dia akan mencari bukti. Apalagi setelah mendengar jika Hendra berani menghina ponakan lelaki satu-satunya yang dia punya. Ya, Farhan merupakan satu-satunya keturunan lelaki keluarganya. Memang silsilah keluarga biasanya diambil dari pihak lelaki. Namun, Darwis tidak peduli dengan itu. Baginya, Farhan merupakan keturunan darinya juga. Karena dia dan Miranti pernah singgah di rahim dan diasuh oleh orang yang sama. Miranti dan Darwis hanya dua bersaudara, sedangkan Alan mempunyai dua orang adik dan juga satu kakak perempuan. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Hendra, kala berhadapan dengan Darwis yang sedang duduk santai di sofa ruangannya. Ya, Darwis memang sedang menikmati secangkir susu kedelai kesukaannya. Hari ini, bukannya Anda ingin mengunjungi pembangunan hotel klien kita? Darwis balik bertanya, iya Pak, dan saya akan pergi nanti jam 10. Sahut Hendra, aku ikut, ucap Darwis. Tetapi, bukannya biasanya Bapak tidak mau ke lokasi langsung ya Pak? Tanya Hendra gugup. Aku bosan di kantor terus, makanya aku mau ke sana. Emang gak boleh? Tanya Darwis menatap tajam. Bagaimana kalau aku rekomendasikan tempat santai yang enak? Atau Bapak mau pijat gak? Mungkin tubuh Bapak pegal-pegal? Ujar Hendra mengalihkan keinginan Darwis. Aku ingin melihat pembangunan hotel Pak Hendra, bukan mau bersantai. Tekan Darwis. Maaf Pak, tapi bukannya Bapak selalu menyerahkan hal tersebut pada saya. Bapak biasanya tidak pernah terjun langsung ke lapangan, sahut Hendra hati-hati. Melihat Hendra berkukuh melarangnya untuk datang ke pembangunan hotel, Darwis langsung curiga. Mungkinkah yang dikatakan Mbak Miranti benar adanya? Darwis membatin. Kalau begitu, kamu temani saya untuk cek langsung ke lapangan. Sekarang juga. Perintah Darwis. Baik Pak. Darwis meminta Hendra untuk duduk bersamanya di bangku penumpang. Padahal, biasanya Hendra selalu duduk di depan, menemani sopir. Itu pun terpaksa, agar Hendra tidak punya kesempatan untuk memegang ponselnya. Akhirnya mereka sampai pada pembangun hotel yang dimaksud. Sebelumnya Darwis langsung diserahkan helm untuk jaga-jaga dari bahaya. Dan sekarang, baik Darwis dan Hendra sama-sama berjalan. Untuk melihat progres dari pembangunan tersebut. Kok, Bapak yang mengangkat beban berat ini, yang muda lainnya mana? Tanya Darwis, kala melihat lelaki tua.
yang umurnya bahkan bisa diprediksi sudah mencapai umur 70 tahun. Gak apa-apa Pak, saya kuat kok, sahut lelaki tersebut. Karena merasa kasihan, Darwis langsung berinisiatif untuk membantu lelaki tersebut. Hendra yang melihat Darwis sibuk, langsung menjauh, guna menelpon kepala yang mengurus pembangunan hotel tersebut. Kita harus main secara halus. Sekarang Pak Darwis sudah berada di lokasi, kamu cepat ke sini. Perintah Hendra. Oh ya, kita juga harus menyuruh semua pekerja di sini untuk berbohong masalah gaji. Kalau mereka gak mau, kita ancam dengan pecat, lanjut Hendra. Darwis yang mendengar pembicaraan Hendra hanya tersenyum. Kemudian dia langsung pergi untuk berbicara dengan para pekerja di sana. Jadi, kalian hanya digaji 80.000, dan itu pun tanpa makan siang? Tanya Darwis tidak percaya. Pasalnya, dari hasil laporan yang diterimanya, masing-masing pekerja di sana minimal dalam sehari mendapatkan gaji sebesar 130. Dan yang membawa bekal mendapatkan 150. Dan ini, bukannya kualitas semen ini lebih rendah dari produk semen satunya lagi? Tanya Darwis kala melihat susunan semen di dekat mesin pengadukan. Kami kurang tahu, Pak. Sahut salah satu dari mereka. Aku ingin bertemu project manager, di mana ruangannya? Tanya Darwis. Beliau lagi gak ada di tempat. Ya sudah, kalian lanjut kerja. Aku akan menyuruh mereka untuk menaiki gaji kalian. Ujar Darwis membuat mereka semua hanya tersenyum tipis. Karena itu hanya merupakan angin surga. Mustahil jika gaji mereka dinaikkan. Karena siapapun yang berani meminta hal tersebut, berarti siap-siap untuk kehilangan pekerjaan tersebut. Karena tidak bisa menahan rindu, Miranti langsung datang ke rumah Vira. Dia sengaja ke sana di saat suaminya pergi kerja. Karena jika Alan ada bersamanya, pasti langsung menghubungi Farhan. Dan melarangnya untuk datang. Vira yang melihat kedatangan perempuan yang memiliki wajah hampir mirip suaminya, hanya tersenyum ramah, karena setahunnya, wanita tersebut adalah keluarga dari Farhan. Ibu, kalau gak salah, ibu ini masih keluarga Bang Farhan kan? Tanya Vira menyalami Miranti. Iya, Farhannya ada. Tanya Miranti basa-basi. Karena sebenarnya, Miranti tahu jika Farhan sudah berangkat kerja. Bang Farhan kerja, atau aku hubungi dia dulu. Ujar Vira hendak mengambil ponselnya. Gak usah nak, ibu hanya sebentar. Dan tolong jangan beritahu Farhan tentang kedatangan ibu ke sini, pinta Miranti. Asma yang baru muncul dari dalam langsung menyalami Miranti. Dan dia juga ikut duduk di samping Vira. Karena sekarang, kebetulan sekali, kedai lagi sepi. Ibu, kesini hanya karena bosan di rumah. Lanjut Miranti. Bukannya, rumah ibu berada di luar kota? Tanya Vira mengernyit dahinya. Maksud ibu, hotel. Ya, hotel. Kekeh Miranti.
Karena ibu mengikuti suami untuk urusan pekerjaan. Bohong Miranti. Vira dan Asma hanya beroria. Marni yang kebetulan baru keluar dari rumah raya langsung menatap heran ke arah mobil mahal yang terparkir di depan kedai Vira. Dan dia langsung tertawa kala mengingat cerita Raya. Kala Vira membawa pulang mobil Santi dan mengakui milik mereka. Karena rasa penasaran yang amat tinggi, Marni langsung berjalan ke arah mobil tersebut. Dan kala menatap ada wanita dengan penampilan elegan berada di kedai milik Vira, dia langsung menghampirinya. Siapa ini? Kok belanja di kedai kecil gini? Aku kasih tahu ya Bu, jangan belanja di sini. Baiknya ke supermarket di jalan depan sana. Dijamin di sana lebih lengkap. Dan ikan-ikannya juga lebih fresh. Papar Marni tanpa peduli dengan Miranti yang menatap bingung ke arahnya. Memangnya Anda ini siapa? Tanya Miranti. Saya ini, bibi dari Vira. Saya ngomong gini, bukan apa. Hanya tidak mau jika ibu merasa rugi. Terus kedai ponakan saya jadi buruk deh namanya. Ucap Marni. Oh ya Nak Vira, tolong semua jenis ikan ini, Nak Vira timbang. Ibu akan beli semuanya. Ucap Miranti berhasil membuat Marni melongo. Bu, kan saya udah kasih tahu, jika ikan di sini gak fresh. Nanti ibu gatal-gatal. Terus yang salah siapa? Pasti ponakan saya ini, Vira. Jadi, baiknya ibu jangan belanja di sini. Marni masih berkukuh melarang Miranti. Terserah saya dong, kan aku beli pakai uangku sendiri. Jadi, situ gak usah ngelarang. Mau ikan di sini gatal atau gak, itu kan aku yang nanggung resikonya. Ucap Miranti ngegas. Marni langsung mencibir kala mendengar jawaban dari Miranti. Kamu timbang semua ikan di sini ya Nak, ibu borong semuanya. Ucap Miranti lembut. Kok wajah ibu ini mirip sama Farhan ya? Ucap Marni kala sadar dengan garis wajah Miranti. Dia memang masih kerabat dari Farhan Marni, sahut Asma. Oh alah, masih kerabat Farhan toh, pantas keras kepala, cibir Marni. Tapi dari penampilan, ibu ini seperti orang kaya. Akan tetapi, kenapa Farhan seperti gembel ya? Kenapa ibu gak memberi pekerjaan pada keluarganya? Oh, aku tahu. Pasti Farhan pemalas kan? Atau jangan-jangan dia pernah membuat masalah? Emang sih walau keluarga sendiri. Jika udah bermasalah, kita semua pasti enggan menerimanya kembali. Beruntun Marni berucap, tanpa sadar jika Miranti sudah mengepal tangannya. Maaf Bu, bisa gak perkataannya dijaga? Soalnya, apa yang ibu katakan itu sama sekali tidak benar. Farhan tidak mau bekerja sama kami bukan karena kami gak menerimanya bukan. Dia hanya ingin berusaha sendiri, tanpa ada bantuan orang lain. Dia hanya ingin hidup dengan kemampuannya sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Jadi, lain kali, tolong diperhatikan apa yang ibu keluarkan dari mulut ibu itu ya. Jelas Miranti dan Marni memutar mata malas. Pasti ada apa-apa, makanya membela sampai segitunya.
batin Marni. Ini Bu, semuanya 600.000, ujar Vira, kala sudah menghitung semua ikan yang disuruh Miranti. Mirna sengaja tidak pulang terlebih dahulu, karena dia ingin melihat apa benar jika wanita kaya di depannya membeli semua ikan. Atau hanya menggertaknya saja, kala melihat wanita itu membayar semua ikan tanpa melihat terlebih dahulu. Marni langsung menelan ludahnya, kirain bohongan. Gumam Marni tanpa didengar oleh siapapun. Bu, mampir ke rumah yuk. Rumahku bagus loh. Ajak Marni mengubah raut wajah ramah. Lagian, jika ibu ini keluarga Farhan, otomatis kita masih termasuk keluarga dong. Bolehlah, main-main ke rumah. Lanjut Marni tanpa tahu malu. Maaf Bu, aku gak sudi mampir ke rumah orang yang suka menghina orang lain. Sahut Miranti menatap datar ke arah Marni. Sombong. Marni langsung melengos pergi, kala mendengar jawaban dari Miranti. Dia mencak-mencak sendiri, kala tahu jika Farhan mempunyai saudara yang lebih kaya dari Alvin. Itu semua terbukti dari jenis mobil yang Miranti pakai. Marni memang tidak mengenali Miranti, karena Miranti jarang sekali datang ke toko emas. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah. Padahal, Marni beberapa kali ke sana, walaupun hanya untuk membeli beberapa gram emas. Di tempat lain, Ratih mamanya Alvin kembali mendapatkan bogem mentah dari Hendra. Itu karena kemarin Ratih kedapatan sedang mengobrol bersama Asma. Flashback. Bu Asma, panggil Ratih. Dia sengaja ke belakang, karena saat di depan, dia sempat melihat Asma berjalan ke arah belakang. Dan hanya menggunakan pakaian biasa. Iya, karena Asma dimintai untuk tolongin mereka, seperti masak dan juga cuci piring. Bu Ratih, sahut Asma, dia langsung ngelap tangannya di baju daster yang dipakainya. Apa kabar? Tanya Ratih. Baik, Ibu apa kabar? Udah lama ya, kita gak ketemu. Balas Asma. Ya, dulu saat Alvin dan Vira masih pacaran, Ratih beberapa kali diajak oleh Alvin untuk berkunjung ke rumah Vira. Di sanalah, mereka bertemu dan saling cerita. Iya, andai kita jadi besan. Pasti seru ya Bu, bisa berbagi cerita. Kekeh Ratih, dan Asma hanya tersenyum simpul. Ternyata kamu di sini. Apa yang kamu bicarakan pada orang yang telah menolak kita? Bentak Hendra kala mendapati Ratih bersama dengan Asma. Aku hanya berbasa-basi dengannya. Sahut Ratih menundukkan kepalanya. Bukannya kamu berharap jadi besanan sama dia? Tekan Hendra, karena tadi dia mendengar sekilas ucapan Ratih. Kamu ingat ya Ratih, anaknya yang menolak kita. Jadi, pantang bagi kita untuk mengharap apapun dari dia. Paham, seru Hendra dengan lantang. Kemudian dia menarik lengan Ratih, agar mengikuti langkahnya. Flashback off. Andai aku bisa meninggalkanmu. Lirih Ratih memberikan salep pada lukanya. Dulu Ratih memang pernah kabur dari Hendra.
Namun, dia selalu kedapatan, dimanapun dia bersembunyi. Dan yang parahnya lagi, Hendra tidak segan-segan mengancam setiap orang yang berani membantu istrinya. Saat Ratih melapor pada polisi, ternyata laporannya tidak dilanjutkan. Dan malah polisi tersebut melapor pada Hendra, alhasil dia kembali mendapatkan siksaan. Ternyata uang memang segala-galanya, dan aku berharap kamu kehilangan hartamu. Sehingga aku bisa pergi jauh meninggalkanmu, ujar Ratih dengan air mata yang kembali jatuh di pipi mulusnya. Darwis sedang melihat setiap laporan yang diterima dari Hendra. Dia memeriksanya dengan teliti dan mencocokkannya dengan laporan-laporan dari direksi lainnya. Ternyata aku terlalu bodoh mempercayai ular sepertimu, kekeh Darwis. Darwis langsung menghubungi salah kenalannya yang bekerja di lembaga KPK. Dia meminta kenalannya untuk menyelidiki tentang Hendra. Dan juga semua orang yang terlibat dalam korupsi tersebut. Kamu tunggu aja. Lirih Darwis. Bersambung.